Shalom Alehim, berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 1 Maret 2025. Saudara, kembali di pagi yang cerah ini saya mau mengajak saudara bersama-sama berdoa dan minta syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita yang selalu memberkati kita. Dan juga jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Memberi perhatian kepada anak-anak. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Syirak 17 ayat 1 sampai 15, Injil Markus 10 ayat 13 sampai dengan 16. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, kita semua saudara memahami kalau Yesus Tuhan dalam kehadirannya di dunia ini super sibuk saudara dengan melakukan perkara-perkara yang dahsyat luar biasa, di mana orang tidak bisa kerjakan saudara. Kita ingat Yesus bangkitkan orang mati. Yesus sembuhkan orang buta. Yesus mengajar di bait Allah. Yesus mengajar di hadapan 5.000 orang. Dan Yesus mengubah 5 roti dan 2 ekor ikan menjadi makanan untuk 5.000 orang. Kita lihat bahwa Yesus adalah Tuhan yang melakukan perkara-perkara yang dahsyat dan luar biasa. Dengan kasih-Nya saudara, Yesus mengajarkan akan keselamatan dan juga menyembuhkan. Dari kesibukannya ini saudara, ternyata saudara, Yesus Tuhan juga memikirkan akan kehidupan anak-anak kecil. Di tengah kesibukannya dalam istirahat sejenak karena keletihan dalam pelayanan, orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Markus 10 ayat 13. Mungkin saudara murid-murid Yesus juga kita sekalian berpikir, hal-hal kecil yang ini tidak usahlah Yesus yang harus mengerjakannya. Murid-muridnya toh masih sanggup hanya untuk mendoakan anak-anak kecil. Dan apa yang terjadi saudara? Kita semua pasti memahami dan mengerti kalau ketika itu murid-murid Yesus mengusir orang-orang itu sambil berkata, "Jangan susahkan guru, biarlah untuk perkara sekecil ini aku pun masih dapat menghandlenya, mengatasinya." Mungkin itu yang ada di atas pikiran murid-muridnya, juga di dalam pikiran kita saudara. Ketika Yesus melihat hal itu, Ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah." Markus 10 ayat 14. Saudara, saya teringat ketika saya menjadi misdinar pada misa Paskah beberapa puluh tahun yang lalu yang dipimpin oleh Bapak Uskup saudara. Selesai misa, banyak ibu-ibu membawa anak-anaknya untuk diberkati Bapak Uskup secara langsung di ruang sakristi. Tapi saudara, panitia mencegah bahkan mengusir karena Bapak Uskup mau istirahat sejenak. Tapi Bapak Uskup menyampaikan kepada panitia, "Biarkanlah mereka datang kepadaku karena sukacita Paskah bagi mereka." Haleluya. Di sini saudara, Yesus memperhatikan dan menyoroti anak-anak yang mana juga sebagai perhatian kita sebagai umat, juga perhatian dari gereja saudara. Ada 3 hal penting yang menjadi sorotan dan perhatian Yesus tentang anak-anak. Yang pertama saudara yang harus kita perhatikan, anak-anak menempati tempat yang penting di hati Yesus. Kalau kita perhatikan saudara, saat-saat ini bagaimana kehidupan anak-anak di dunia ini saudara. Hidup dalam ketelantaran, kelaparan, kurang gizi. Hidup menderita sebagai korban perceraian orang tua. Hidup bebas dalam dunia kejahatan seperti tawuran, seks bebas, LGBT, drug, hamil di luar pernikahan. Siapa yang dapat memperhatikan dan berbelas kasih kepada anak-anak ini saudara? Adakah kita empati? Di manakah keempatian dari gereja saudara? Kita hanya dapat melihat kasus yang sedang terjadi
lupa melihat akar permasalahannya. Kenapa anak-anak bisa berlaku sikap seperti itu? Kita harus jujur, saudara. Mereka bisa bersikap demikian karena ada andil kesalahan kita sebagai orang tua. Banyak anak-anak yang tidak mendapat perhatian dan kasih sayang yang cukup dari kita sebagai orang tua. Paus Fransiskus menuangkan kegelisahannya. Mengapa masih banyak anak-anak menderita di dunia ini? Ia pun berpesan agar tidak takut untuk menangis dan mengekspresikan emosi. Pada perayaan Hari Anak Sedunia di Roma, Paus Fransiskus menerbitkan surat yang mengatakan bahwa anak-anak adalah sumber kebahagiaan bagi keluarga, orang tua, dan gereja. Mereka seperti mata rantai yang membentang di bumi. Anak-anak juga berperan sebagai pengingat setiap orang tentang kebutuhan untuk terus tumbuh dan berkembang. Persahabatan itu indah dan tumbuh hanya dengan cara ini, melalui berbagi dan memaafkan dengan kesabaran, keberanian, kreativitas, dan imajinasi, tanpa rasa takut dan tanpa prasangka, kata Paus Fransiskus. Ingat saudara-saudara, anak-anak membutuhkan perhatian dari papa dan mama. Ketika anak-anak membutuhkan perhatiannya, Yesus memberikan perhatian. Jangan sampai karena alasan sibuk, saudara, kita tidak lagi bercerita tentang Yesus kepada anak-anak kita. Jangan karena alasan sibuk, saudaraku, kita tidak lagi mendoakan menjelang mereka tidur. Kita bisa bayangkan apa yang akan terjadi. Karena anak di saat sebelum tidur, ada banyak pikiran yang ada di dalam pikirannya yang sedang dipikirkan saudara. Begitu pula anak remaja di saat mereka sebelum tidur. Ada banyak hal yang mereka sedang pikirkan. Perhatikanlah ini dan berilah kasih sayang. Yang kedua, saudara, banyak orang memandang anak-anak rendah. Tidak dipungkiri begitu banyak dari kita juga orang tua memandang rendah anak-anak. Kita lihat murid-murid Yesus. Murid-muridnya memarahi orang tua itu. Markus 10:13. Juga memarahi anak-anak yang merepotkan Yesus. Ada banyak gereja di mana gereja tidak lagi memberi perhatian yang baik kepada anak-anak. Banyak orang yang menyebut dirinya sebagai guru sekolah minggu, tetapi tidak mempersiapkan dengan baik pengajaran-pengajaran yang akan disampaikan kepada anak-anak. Banyak orang yang menilai dirinya sebagai guru sekolah minggu, tetapi tidak mempersiapkan doa dengan betul dan mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh untuk melayani anak-anak. Ada banyak orang yang sama sekali tidak tergerak dengan pelayanan anak-anak. Ada banyak orang yang sama sekali tidak memberi perhatian kepada pelayanan anak-anak. Why? Karena banyak orang yang memandang rendah kepada anak-anak. Yang ketiga, saudara, yang disoroti oleh Tuhan Yesus adalah kepolosan dan ketulusan anak-anak menjadi contoh dari Kristus mengenai kerajaan Allah. Dikatakan oleh Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Markus 10 ayat 15. Biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan sorga. Matius 19 ayat 14. Regi hari ini, saudara, mau mengajarkan kepada kita sekalian, kalau kita mau menjadi bagian anggota kerajaan sorga, maka kita mau seperti anak-anak yang polos penuh ketulusan, mau datang kepada Yesus. Kenapa Tuhan sampaikan supaya kita seperti anak-anak ini, saudara? Karena seringkali kita setelah dewasa, saudara, hidup kita sungguh tidak punya lagi ketulusan. Kita hidup penuh dengan topeng-topeng kepalsuan. Hidup kita penuh dengan kemunafikan. Regi hari ini,
kita sebagai umat, sebagai bagian dari anggota gereja, diajak untuk selalu memberi perhatian kepada anak-anak. Mari saudara-saudara, kita sebagai orang-orang Kristen yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, kita yang merupakan bagian dari gereja, kita mau memberikan perhatian yang besar kepada anak-anak kita. Karena Alkitab berkata, didiklah seseorang dari masa mudanya atau kecilnya, maka mereka tidak akan mengecewakan engkau di masa tuanya. Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, saudara. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alehim.